Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Baina dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam mata kuliah Hukum Agraria dan Perwakapan. Yang mana saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hukum agraria. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari hukum agraria. Namun untuk membahas tentang hukum agraria lebih dalam lagi, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu agraria. Agraria adalah tentang urusan tanah pertanian, yang mana ia membahas hanya tentang urusan tanah. Namun dalam kata agraris berarti sebagai pembeda corak kehidupan manusia, yang mana agraris adalah masyarakat yang berada di pedesaan, sedangkan non-agraris adalah perdagangan atau industri di perkotaan. Namun, agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA mengandung pengertian yang luas, yaitu dapat disingkat dengan sebutan baraka. Bumi dalam pasal 1 ayat 4, air dalam pasal 1 ayat 5, ruang angkasa dalam pasal 1 ayat 6, dan pasal 48 tentang kekayaan alam. Lalu dalam singkatan baraka itu adalah B-nya adalah bumi, A-nya adalah air, R-nya adalah ruang angkasa, dan K-nya ada kekayaan alam. Itulah disebut dengan baraka. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang pengertian hukum agraria. Hukum agraria ini dapat diartikan ada dua arti ya, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hukum agraria ini adalah merupakan suatu kelompok yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam. Sedangkan dalam hukum agraria dalam arti sempit, yaitu merupakan dia hanya meliputi dan membahas tentang permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Jadi dia dalam arti sempit ini hanya membahas tentang tanah. Hukum agraria dalam arti luas ini mengatur tentang yang pertama hukum tanah, yang kedua hukum air, yang ketiga hukum pertambangan, dan yang keempat hukum perikanan, dan yang kelima tentang hukum ruang angkasa. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang yang kedua, dasar hukum agraria nasional. Dasar hukum dari hukum agraria ini dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria atau UPPA, yang menentukan bahwa hukum agraria atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang tersandar pada hukum agama. Jadi dalam dasar hukum pasal 5 Undang-Undang PA ini, dasar hukum agraria ini adalah hukum adat, yaitu selama ia tidak bertentangan dengan hukum nasional negara. Nah, itulah makanya selama membuat hukum agraria ini harus ada kayak sosialisme gitu ya, harus kepada satu orang dengan orang lainnya gitu, masyarakat, agar ada kesepakatan bersama, agar tidak ada pertentangan dalam hukum agraria tersebut. Nah, makanya itulah hukum agrar ini menjadi dasar hukumnya adalah hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasionalisme dan hukum negara. Itulah. Baiklah, adapun persyaratan dan pembatasan dalam hukum adat dalam hukum agraria nasional secara tegas dimuat dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam UUPA itu sendiri. Yang keempat, tidak bertentangan dengan peraturan agraria lainnya. Dan yang kelima, harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama. Itulah persyaratan dan pembatasan dalam
Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya, tujuan dari hukum agraria nasional. Yang pertama, tujuannya adalah meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang tujuannya untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara, rakyat Indonesia terutama rakyat tani. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum atau UUPA, yaitu contoh seperti melaksanakan pendaftaran di perbidangan tanah gitu, agar tidak ada kesalahpahaman dalam pemilikan tanah tersebut itu. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu sejarah hukum agraria di Indonesia. Secara garis besar, sejarah hukum agraria ini di Indonesia dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa kemerdekaan. Yang mana dalam masa penjajahan Belanda, hukum agraria ini sudah ada, namun tidak mesejahterakan masyarakat Indonesia karena adanya kerja paksa atau pekerja paksa gitu, yang membuat para masyarakat Indonesia ini merasa tertekan dengan hukum agraria yang diberlakukan oleh orang Belanda tersebut dalam masa penjajahan Belanda yang sedang menjajah orang Indonesia pada saat itu gitu. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan menindas bangsa Indonesia, terlebih dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanahan, yang mana seharusnya dengan diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, seharusnya segala peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan masa Belanda ini telah dihapus. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Pelarian Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan adat termasuk peraturan-peraturan di bidang agraria masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Karena sifatnya diskriminatif, maka pada tahun 1948 pemerintah mulai menyusun dasar-dasar hukum agraria. Akhirnya pada tanggal 14 September 1960, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong rancangan yang disahkan oleh Presiden Soekarno yang menjadi Undang-Undang Nomor 5. Namun setelah itulah yang digunakan sampai sekarang ya, undang-undang yang digunakan sampai sekarang yaitu hukum agraria yang baru yang dibuat oleh Presiden Soekarno. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang hukum agraria. Apabila ada salah dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.